Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Video yang sedang Anda saksikan ini sebenarnya adalah sebuah jawaban saya atas diskusi atau atas pertanyaan yang dilayangkan oleh ayah saya seusai menyaksikan salah satu video. Dia mempertanyakan menyangkut pemikiran saya dalam tayangan tersebut ketika saya mengeluarkan pernyataan, semua orang itu spesial di hadapan Allah, tidak pandang agamanya apa. Manusia Kristen dan non-Kristen sejatinya itu istimewa dan spesial di mata Allah. Ayah saya bertanya, apa lebihnya orang Kristen kalau begitu? Bukankah ketika kita menyapa Allah sebagai Bapa, itu sesuatu yang sangat istimewa sekali? Nah, saudara-saudari sekalian, beberapa hal berikut ini saya sangka sangat baik untuk kita pahami bersama dan sangat baik untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, Allah tidak mungkin menciptakan manusia untuk dia injak-injak atau untuk dia ludahi sendiri. Allah menciptakan manusia itu dari cintanya. Dan semuanya itu dilihat sebagai baik adanya. Dia bahkan merasa sedih dan kecewa saat sesama ciptaannya itu justru saling menginjak dan saling meludahi. Kedua, Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk menjadi tebusan bagi manusia, semua manusia. Bukan menjadi tebusan sekedar bagi sekte atau sekedar bagi kelompok tertentu. Artinya, keselamatan itu bukan milik khusus orang Kristen. Yang ketiga, tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Ini prinsip iman kekatolikan, prinsip iman kekristenan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Ini iman kita, iman kekristenan yang justru menunjukkan keterbukaan yang universal. Kunci keselamatan adalah Mesias atau Kristus. Sekalipun orang itu menolak atau menyangkal Kristus, tetap saja keselamatannya terjadi di dalam dan melalui Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya penebus manusia. Namun ada catatannya di sini, keselamatan itu bukan soal nanti sesudah mati. Keselamatan adalah soal hidup di bumi sekarang dan juga hidup di surga kemudian. Keselamatan artinya sebuah kehidupan yang bebas dari pengaruh budaya iblis, pengaruh budaya dosa. Keselamatan artinya kita hidup di dalam dan hidup bersama dengan Allah. Lalu saudara-saudari, apa lebihnya kita sebagai orang Kristen kalau begitu? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita bertahan sejenak untuk menyimak hal-hal berikut ini. Tidak mudah mengubah pola lama menjadi pola baru. Tidak mudah mengubah mentalitas dan mengubah budaya. Tidak mudah mengubah sudut pandang dan mengubah cara berpikir. Tidak mudah menggalakkan sebuah gerakan perubahan. Allah mengupayakan perubahan itu dari awal dengan mengutus para nabinya. Tetapi toh budaya dosa tetap saja hidup di antara manusia. Akhirnya Allah mengutus sabdanya sendiri ke dunia dalam wujud manusia Yesus Kristus yang kita sapa kemudian sebagai anak Allah. Sang sabda itu tidak lagi diteruskan oleh para nabi, tetapi sang sabda itu sendiri berbicara dalam kehadiran seorang anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Toh demikian, tidak mudah juga untuk membangun budaya baru ini. Ini termuat dalam kata-kata Yesus. Setiap orang yang minum anggur tua akan bilang, anggur tua itu lebih baik. Artinya orang sulit menerima perubahan baru. Orang selalu bernostalgia pada sesuatu yang lama. Sekalipun itu positif dan bagus, tidak serta-merta mudah untuk diterima. Dan itu terlihat dari bagaimana Yesus dan kelompoknya sering ditentang oleh masyarakat Yahudi sendiri. Maka dibutuhkan kantong kulit baru untuk anggur baru. Dan inilah komunitas gereja. Gereja adalah kantong kulit baru untuk anggur baru, yaitu budaya Kristus.
Gereja adalah kelompok yang menjadi pionir untuk menghidupi budaya baru yang diwartakan oleh Yesus ini. Dari kelompok inilah kemudian budaya baru itu dipertahankan, dihidupi, didarah dagingkan, diwartakan di luar kelompok, disebarluaskan, sehingga budaya lama itu berubah menjadi budaya baru. Budaya dosa berubah menjadi budaya kasih. Budaya dendam dan kekerasan menjadi budaya pengampunan dan cinta kasih. Budaya pengemis keselamatan menjadi budaya mensyukuri keselamatan. Dari spiritualitas hamba atau budak dosa menjadi spiritualitas sahabat Allah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah, hidup dalam setiap budaya, setiap bangsa manusia. Nah, saudara-saudari, gereja adalah bentukan Yesus Kristus untuk menjalankan misi perubahan bagi dunia. Kita direkrutnya untuk misi ini, yakni misi untuk mencintai semua orang agar tidak ada yang diperbudak oleh dosa, agar budaya dosa bisa hilang. Kita masuk dalam misi Allah sendiri yang mengasihi dan melihat semua orang itu istimewa. Jadi panggilan menjadi Kristen bukan pertama-tama sekedar untuk kepentingan subjektif atau kepentingan individual atau kepentingan diri sendiri supaya selamat. Bukan. Yesus tidak mengkhususkan orang supaya selamat. Lebih besar daripada itu, kita dipanggil bergabung dalam misi Yesus untuk menghidupi budaya baru dan mewartakan budaya baru itu supaya semua orang merasakan dan mengalami hidup dalam budaya keselamatan, atau supaya manusia tidak lagi hidup sebagai hamba dosa. Maka saudara-saudari, berdasar pada pemahaman inilah beberapa hal ini perlu kita pegang. Yang pertama, kita sudah seharusnya sangat bersyukur. Syukur menjadi kata kunci. Menjadi bagian dari hidup Yesus adalah sebuah kepercayaan. Ini keistimewaan, tetapi bukan untuk menumbuhkan anggapan bahwa kita lebih daripada yang lain. Justru menjadi bagian dari Yesus adalah panggilan untuk turut tersakiti, turut tersalib, turut mati bersama Dia. Tidak semua orang mau terlibat dalam misi seperti ini. Singkatnya, Yesus memanggil diriku karena Dia mencintai kamu. Yesus memanggil kita karena Dia mencintai mereka. Yang kedua, sebagai orang yang bersyukur, saya tidak akan bertanya, kenapa saya yang Engkau pilih? Kenapa saya yang Engkau panggil, ya Yesus? Dan mengapa bukan orang lain yang di sebelah sana? Rasanya tidak pantas menanyakan itu kepada Yesus. Karena mungkin jawaban Yesus akan sama dengan jawaban kepada Petrus ketika Petrus menanyakan tentang nasib Yohanes. Yesus menjawab, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah, ikutilah aku. Dan yang ketiga, kalau kita merujuk pada jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus menyangkut apa yang akan didapat sesudah mereka meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Dan Yesus menjawab, mereka akan menerima berkali-kali lipat semuanya saat di bumi ini maupun nanti di surga. Ini sebenarnya adalah bahasa lain dari mengatakan mengikuti Yesus adalah sebuah pengalaman bersama Allah saat kita masih hidup maupun saat nanti sesudah kita meninggal dunia. Tidak ada kebahagiaan yang menandingi ketika kita hidup di dalam dan bersama Allah. Maka setelah mengetahui misteri yang sedemikian agung ini, kita diminta tidak mendiamkan iman ini. Karena itulah saudara-saudari, saya seringkali berpikir, kalau ada orang Kristen yang cuma termehek-mehek dan baper-baperan terus dengan Yesus tanpa menghidupi budaya baru yang Yesus ingin kita hidupi, itu malah membuat Yesus kecewa. Kalau orang menangis-nangis dalam sebuah persekutuan doa,
atau dalam kegiatan kerohanian yang lain. Tetapi sesudah selesai doa itu, dia membuat orang lain menangis. Apa arti semua itu? Kita malah diminta untuk siap menangis demi menunjukkan seperti apa tertawa yang benar itu. Saudara-saudari, kembali pada pertanyaan ayah saya tadi. Kalau kita bertahan sebagai orang Kristen hanya karena obsesi kita akan keselamatan individu kita, bagi saya ini egoisme rohani. Akankah kita begitu senang ketika kita naik ke surga, lalu tetangga kita turun ke neraka? Apakah kita akan sungguh-sungguh bahagia di sana, sementara ada orang-orang yang sedang disiksa di sebelah kita? Saya sangka surga bukan tempat kumpulan orang-orang egois yang tersenyum melihat orang yang tak seiman dengan mereka mengalami siksaan. Surga bukan tempat untuk menampung orang-orang yang cuek dan masa bodoh dengan keselamatan dan masa bodoh dengan kehidupan sesamanya. Semakin kudus seseorang, semakin dekat seseorang dengan Allah, maka semakin gelisah orang itu terhadap ketidakberesan. Semakin tinggi pengorbanannya, semakin tinggi kepeduliannya, semakin tinggi belas kasihnya, semakin tinggi perhatian dan cintanya. Jadi saudara-saudari, kalau kita tidak ingin menjadi penghuni surga yang egois, hidupilah budaya Kristus, mulai dari dalam keluarga, di lingkungan tempat kita bekerja, sekolah, bermain, dan dimanapun. Hidupilah budaya Kristus. Roh Kudus akan berkarya dengan cara yang unik untuk membuat kesaksian hidup kita itu berdaya guna bagi sesama. Ketika budaya Kristus semakin berdiri tegak, maka disitulah keselamatan semakin dialami dan semakin disaksikan oleh semakin banyak orang. Dan terakhir, supaya budaya Kristus itu tetap membara di dalam diri kita, disinilah pentingnya Ekaristi. Ekaristi menjadi peristiwa di mana kita ditarik kembali pada peristiwa penebusan Kristus. Kita mengalaminya kembali, dengan begitu karya keselamatan itu semakin kuat tertanam dalam batin kita, dalam hidup kita. Sehingga dari merayakan Ekaristi, hidup kita pun menjadi semakin ekaristis. Saudara-saudari, semoga beberapa pemahaman ini bisa membantu kita untuk semakin lebih dewasa dan bertumbuh dalam iman akan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.